kadang ya 40, kok kadang-kadang ya dapat 15.000. Banyak yang utang mah. Ya iya, ya kasihan kita nggak dikasih, namanya orang nggak punya. Kadang-kadang mau utang tuh lama, berbulan-bulan. Terima kasih. Sahabat Hikmah, bukan hanya gizi dan kandungan dari ikan yang bisa kita nikmati untuk kesehatan tubuh. Keberadaan ikan juga bisa menjadi salah satu penopang hidup. Menjadi mata pencarian seorang nenek-nenek yang susah payah menafkahi hidupnya sendiri. Wanita parubaya berusia 73 tahun ini mengandalkan hidupnya dari ikan asin. Memang terdengar sepele, tapi begini adanya. Setiap harinya ia membuat ikan asin sendiri untuk dijual ke warga sekitar maupun pasar selama 5 tahun belakangan ini. Ya maunya sendiri sih, kalau itu nggak ada, itu mainan tuh jarang, jadi lah nggak dapat beli beras, beli apa deh. Akhirnya jual ikan asin, ya alhamdulillah makan, buat makan mah cukup gitu. Isem sehari-harinya menjadi penjual ikan asin dan terasi rebon. Ia membeli ikan dan rebon dari pedagang, kemudian mengolahnya sendiri. Jika sedang musim panen, Isem bisa mengolah ikan dan rebon hingga 25 kg. Namun jika musim sedang tidak mendukung, Isem terpaksa beralih profesi menjadi pedagang kue. Bahan untuk membuat ikan asin sangatlah mudah. Ikan yang sudah dibersihkan dan dibelah dua, kemudian direndam semalaman di air garam. Setelah itu, dibersihkan kembali hingga benar-benar bersih. Taburkan garam di atas ikan, tebar ke seluruh bagian ikan agar asinnya merata. Setelah itu, tinggal kita jemur hingga benar-benar kering. Biasanya memakan waktu hingga 2 hari jika cuaca sedang panas. Jika cuaca sering hujan, bisa hingga 3 atau 4 hari. Setelah dijemur, tinggal dibungkus satu persatu dan siap dijual. Satu bungkus diisi 2 atau 3 ikan asin. Isem biasanya menjual seharga Rp5.000. Selain mengandalkan ikan sebagai mata pencariannya, Isem juga mengolah rebon menjadi terasi. Terasi yang dibuatnya sangat sederhana, tapi banyak pembeli yang sangat menyukainya. Rebon yang baru ia beli harus dijemur terlebih dahulu selama sehari. Kemudian ia tumbuk hingga benar-benar halus. Proses ini dilakukan hingga 3 kali, jadi bisa memakan waktu 3-4 hari. Setelah ditumbuk, langsung dibentuk dan dibungkus menggunakan kertas nasi. Terasi pun siap dijual dengan harga Rp4.000 per bungkusnya. Ya kadang-kadang dapat 30. Ya kadang ya 40, kok kadang-kadang ya dapat 15.000. Banyak yang utang mah. Wanita yang akrab disapa Isem ini tinggal di kawasan pinggir laut. Tidak patah semangat meski harus bersaing dengan nelayan ataupun pedagang ikan lainnya, Isem menjual ikan asin dari rumah ke rumah. Walaupun hidup sebatang kara, Isem tidak mau mengandalkan orang lain untuk kebutuhannya. Mau tidak mau, ia harus berjuang mencari rezekinya. Meskipun Isem memiliki 3 anak dan sudah bekerja semua, tapi ekonomi mereka pun tidak seberuntung itu. Isem tidak pernah meminta uang kepada anak-anaknya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Sang suami telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak saat itu, ia hanya merawat cucunya yang masih berumur 10 bulan seorang diri. Isem merawat cucunya sendiri dengan penuh kasih sayang dan menyekolahkannya hingga SMA. Sayangnya, ketika beranjak usia 19 tahun, cucu beliau menikah dengan pria idamannya. Semenjak saat itulah cucu Isem pergi meninggalkannya dan tidak pernah mengunjunginya lagi. Bahkan memberikan bantuan pun tidak sama sekali. Ya namanya cucu, tahu. Pengen ketemu sih pengen ketemu nih, tapi nggak mau. Malu, dia nggak punya duit. Ya nggak apa-apa ya, nggak punya duit ya nggak apa-apa. Asal ketemu aja nenek mah, nggak mah boleh. Jangan ngikut-ngikut kayak gitu. Kini Isem benar-benar tinggal sendiri. Seringkali ada perasaan sepi dan sedih ketika melihat anak-anak lainnya bermain bersama. Ia sangat rindu cucunya yang dulu selalu menemaninya. Namun apa daya, Isem juga tidak bisa memaksakan keadaan. Mau main ke sono gua nggak boleh. Sekarang bawa oleh-oleh, nggak bawa telur, namanya orang nggak punya ya. Kita bawa telur, janganlah, jangan ke sini. Isem memiliki 3 anak, ketiganya sudah berkeluarga semua. Mereka sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing, sehingga tidak ada yang bisa menemani atau bahkan merawat Isem sehari-harinya. Sahabat, inilah tempat Isem bernaung sehari-hari, berlindung dari teriknya matahari dan hujan. Meskipun banyak lubang dan sering dimasuki tikus, Isem tetap bersyukur bahwa setidaknya ia memiliki rumah sendiri. Anak cucu tidak kaya nih, pada waras itu jadi kita senang ke sono. Iya anak itu ya pengen mau pulang, jangan ngikutin kami mulu anak yang cucu tuh. Isem biasa dagang keliling ketika siang hari tiba. Ia keluar rumah pukul 1 siang dan mulai berkeliling menjajakan dagangannya. Banyak tetangga yang sudah menjadi langganannya karena cita rasa ikan asin dan terasinya yang terasa nikmat. Rasanya enak, nggak asin, nggak begitu asin banget. Nah kalau di pengasin sono kan asin. Asinnya asin garam. Kadang kalau ini kan enggak, namanya di sini dikira-kira gitu. Dia rasanya tuh enak, nggak asin. Asin cuman nggak begitu asin gitu. Sahabat, setiap manusia yang lahir ke dunia sudah dilengkapi dengan rezekinya masing-masing. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala menetapkan takdir bagi semua makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Maka manusia harus berikhtiar mencarinya. Seseorang tidaklah meninggal dunia hingga Allah Ta'ala menyempurnakan rezekinya. Maka jangan pernah merasa rezeki datang terlambat. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Sahabat, begitu banyak keberkahan dari seekor ikan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk hambanya. Bahkan bagi sosok Isem, ikan menjadi satu-satunya hal yang paling berharga. Mungkin tanpa adanya ikan, ia tidak tahu harus bagaimana bisa bertahan dan mencari rezeki hingga saat ini. Sahabat hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariyya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan laut supaya kita bisa memakan daging yang segar, yaitu berarti ikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita yang pertama untuk mengkonsumsi ikan. Yang kedua, kita boleh memanfaatkan segala sesuatu yang ada di laut, khususnya contohnya ikan yang kita akan perjualbelikan. Seperti Nenek Isem yang mana beliau tinggal seorang diri dan juga berusaha untuk mencari
sesuap nasi, mencari rizki dengan cara menjual ikan. Karena ikan mengandung banyak sekali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu sahabat hikmah, mari kita konsumsi ikan, mari kita hidup sehat, mari kita mencari rizki yang halal, sehingga kehidupan kita bisa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.